Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kuno, kristal darah Long Yuan. Suner memandang Xiaoyan dengan alis yang indah, dan menatap Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Dengan kekuatan dan persepsi tiraninya, secara alami dari awan abu-abu di daerah berbatu, awan stratum di lembah, bau nafas yang sangat menyesakkan. Untuk dapat membuat Suner, yang tirani seperti tahap tengah dari 8 bintang dewa abadi, menghasilkan fluktuasi yang mengerikan, hal-hal dalam kelompok cahaya abu-abu ini benar-benar luar biasa. Ini adalah hal yang baik. Saya khawatir bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi dalam perubahan keempat dewa naga di tubuh saya. Saya tidak berharap bahwa kali ini, Tuhan benar-benar akan membantu saya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, matanya menjadi panas, dan dia tidak bisa menahannya. Bersiap, tubuhnya langsung bergerak dan melangkah ke area berbatu di awan stratus. Benda ini, terus terang, adalah spar yang berisi darah keluarga naga. Keluarga naga adalah eksistensi tingkat atas di dunia. Tulang, esensi darah, dan darah mereka sangat cerdik untuk manusia, tetapi karena mereka status tinggi oleh karena itu, setelah jatuhnya setiap klan naga, yang kuat di klan akan mengambil tindakan untuk membawanya kembali ke klan, dan dengan arogansi mereka, tidak mungkin darah dan esensi klan naga dibiarkan begitu saja. 1000 besar dunia dan diinjak-injak oleh makhluk lain. Namun, kristal ini sangat misterius. Bahannya sangat kuat. Selain itu, ia tumbuh di lava vulkanik 10.000 tahun dan dituangkan oleh api cair yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah terbentuk dalam 1000 tahun, dan telah dibudidayakan, selama 10.000 tahun. Menurut dugaan saya khawatir blok kristal ini tertarik oleh beberapa pembangkit tenaga naga yang sekarat ketika mereka mengumpulkan kebijaksanaan spiritual, dan dengan terburu-buru melahap kekuatan dan darah pembangkit tenaga naga, menyebabkan beberapa mutasi langka untuk membangun bangunan langka seperti itu, harta karun. Blok kristal semacam ini dapat menahan dan menyimpan darah naga untuk waktu yang lama, yang merupakan harta karun bagi beberapa orang kuat yang berlatih seni bela diri naga atau mengandalkan darah naga. Xiaoyan tidak dapat menahan antusiasmenya, dan dia terus berbicara, angkat bicara. Dengan suara, seluruh tubuh Xiaoyan naik dengan api, dengan lembut menghilangkan kabut abu-abu yang menutupi kristal sumber naga kuno, dan tiba-tiba beberapa kristal ungu yang menyerupai bentuk naga muncul. 1, 2, 3 dolar. Dan bahan ini hampir sempurna, dan ada kekuatan darah dari keluarga naga ortodoks di dalamnya, cek-cek. Sekilas, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit lidahnya diam-diam, keberuntungannya terlalu bagus, kan? Jelas ada banyak batasan tirani di sekitar kristal, tetapi Xiaoyan Xiu memiliki transformasi Dewa Naga, batasan ini secara alami tidak layak disebutkan untuk Xiaoyan. Suner, masih ada 2 hari sebelum pelelangan dimulai, tunggu aku suatu hari nanti, aku akan berhasil mengolah transformasi keempat Dewa Naga di sini, dan kita akan pergi dari sini. Xiaoyan cukup bersemangat, dan setelah berkata itu, dia dengan lembut membagi aturan. Sepotong kristal asal naga perlahan-lahan memulai kultivasi transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga. Bodohnya, aku terlihat jauh lebih baik daripada 2 kristal yang pecah ini. Melihat Xiaoyan seperti ini, Suner lega sekaligus marah, dan gigi harimau kecil berdengung seperti penyihir kanibal umumnya jahat dan menawan, tetapi 2 kristal sumber naga kuno yang tersisa dengan hati-hati disingkirkan oleh Suner dan untuk sementara disimpan untuk Xiaoyan, menunggu Xiaoyan berhasil mengolah dan menyerahkannya kepadanya. Spar Sang Yuan Long Yuan berbentuk seperti naga mini, seukuran beberapa telapak tangan, tetapi warna darah yang sangat jelas pada kristal mengandung semacam kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Itu adalah kekuatan darah dari keluarga naga eksklusif. Selain itu, jika tidak ada napas naga yang menarik, jika Anda membuka blok kristal dengan terburu-buru, saya khawatir itu akan dibersihkan oleh serangan balik, dan tidak akan ada mayat. Setelah melakukan semua ini, Suner sedikit waspada di sekitar lembah, menunggu kesuksesan Xiaoyan, tetapi Suner berada beberapa puluh meter dari Xiaoyan dan menemukan platform tinggi untuk duduk, kakinya yang tanpa cacat sedikit bergoyang, cukup indah. Transformasi pertama Dewa Naga membuat tubuh marah, transformasi kedua menjadi kekuatan naga, transformasi ketiga menjadi lengan naga, dan timbangan tuan, saya tidak tahu seperti apa transformasi keempat ini.
Long Yuanjing dipegang di tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, arus hangat perlahan mengalir di atas Long Yuanjing, tampaknya tertarik oleh aura naga di tubuh Xiao Yan. Melalui keberadaan Kaisar Darah Naga, Xiao Yan sudah tahu bahwa transformasi kelima dari transformasi Dewa Naga adalah Cakar Dewa Naga, tetapi dia memiliki beberapa harapan untuk transformasi keempat. Di bawah Cakar Dewa Naga, semua hal dimusnahkan, tetapi transformasi Dewa Naga hanya dapat dikultivasikan satu per satu, jadi tidak perlu khawatir. Transformasi keempat Dewa Naga transformasi. Tubuhnya ditempa dengan darah keluarga naga, dikombinasikan dengan 3 perubahan pertama dari Dewa Naga. Jadikan tubuhmu tirani seperti klan naga, dan setelah transformasi keempat, tubuh memiliki kekuatan menakutkan yang tak terduga. Dengan keberadaan spar sumber naga kuno ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menembus ke dalam tubuh, dan perlahan-lahan menyelidiki rute transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga. Suara Sansekerta kuno memenuhi pikiran Xiao Yan. Tidak ada penjelasan khusus, aneh. Lupakan saja, lebih penting berbisnis. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan, dan api suci ember yang menyilaukan keluar, perlahan membakar Long Yuanjing. Namun, kekuatan spar sumber naga kuno bahkan melebihi perkiraan Xiao Yan. Bahkan jika itu padam dan dibakar dengan sumber api suci, butuh 6 jam penuh untuk melonggarkannya. Kekuatan untuk membakar, saya khawatir itu akan terjadi, butuh beberapa hari. Jika itu adalah nyala api biasa, sepertinya butuh lebih dari beberapa bulan. Sudah dimulai. Setelah 6 jam, napas Xiao Yan kembali ke puncaknya, dan matanya sangat serius, dan dia perlahan menatap Long Yuanjing. Long Yuanjing dibakar dan dibuka, dan tiba-tiba berubah menjadi naga energi merah menyala, diam-diam merangkak di depan Xiao Yan. Meski begitu, Xiao Yan merasakan jantung berdebar-debar. Semakin tirani kekuatannya, semakin besar harga yang harus dibayar. Boom! Dengan suara, kekuatan hisap yang mempesona muncul dari tubuh Xiao Yan. Segera, dia menghirup naga energi yang mengandung esensi darah naga ke dalam tubuhnya dan mulai meredamnya. Weng berdengung. Naga energi baru saja tiba di kulit Xiao Yan, dan sebelum memasuki tubuh, raungan yang menyedihkan tiba-tiba muncul. Meskipun transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga juga membutuhkan penempaan darah naga, itu benar-benar berbeda dari penempaan transformasi pertama. Jika dikatakan bahwa penempaan transformasi pertama hanya pada tubuh dan kulit, sulit untuk mengatakan bahwa penempaan transformasi keempat berasal dari jiwa dan menembus ke dalam sumsum tulang dan anggota badan, mudah tersesat dan tersesat. Saudara Xiao Yan, melihat tubuh Xiao Yan merah menyala dan naga energi merah menyala melompat-lompat di tubuhnya, Suner tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya yang ramping dengan erat, nadanya serius. Tidak perlu. Tampaknya sadar bahwa Suner akan bergerak, Xiao Yan tiba-tiba memaksakan senyum dan berkata sambil tersenyum, tubuhnya tegang, rambutnya berdiri, dan setetes keringat terus menetes. Hei! Setelah beberapa menit, raungan dan siksaan yang langka perlahan menghilang, dan tubuh Xiao Yan tersapu dari dominasi naga tertinggi, dan tubuhnya, yang juga merupakan tubuh manusia sejak awal, tiba-tiba bertemu untuk sementara waktu, manusia, hantu atau hantu. Penampilan seperti itu sangat mengerikan, dan tubuhnya sebenarnya setengah manusia, setengah naga, penampilan aneh. Boom! Dalam sekejap, di seluruh lembah, semburan kekuatan mengerikan yang menyesakkan tersapu dari tubuh Xiao Yan, dan akhirnya, di bawah kebuntuan mematikan Xiao Yan, tempering selesai dengan bunyi gedebuk. Siapa kamu? Melihat akibat dari ledakan yang muncul di sekujur tubuh Xiao Yan, Suner buru-buru bangkit, nyala api berbentuk gagak emas merasuki tubuhnya, dan pergi menuju tempat Xiao Yan. Kabut dikeluarkan, dan setelah mengambil napas yang baik, dia memandang Xiao Yan, yang bukan manusia, naga atau naga, dan tidak bisa menahan senyum. Ada apa? Xiao Yan tidak tahan untuk tidak bergumam sambil melihat ekspresi aneh Suner yang memaksanya untuk tidak tertawa. Saya baru saja dengan jelas melunakkan tubuh dengan kekuatan di kristal asal naga. Apakah itu tubuh, anggota badan, atau bahkan jiwa? Saya telah menerima baptisan baru. Lebih penting lagi, transformasi keempat Dewa Naga telah terjadi di ledakan barusan, di antara mereka, latihannya berhasil. Ini adalah transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga. Transformasi setengah naga. Suner melambai dengan santai, dan sebuah cermin ruang angkasa muncul di depan Xiao Yan.
dengan sempurna mencerminkan kondisi tubuh Xiao Yan saat ini dalam pandangan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin. Dia melihat tubuhnya melalui alam. Di atas tubuh, batas antara alis dipisahkan dari kiri dan kanan. Dari atas ke bawah, tubuh terbelah sempurna. Lengan kiri, tubuh kiri di antara alis, tiba-tiba melindungi lapisan sisik naga yang tebal. Entah itu kulit atau sisik naga Qian, ada rasa kekuatan yang menakutkan yang tak terlihat. Sisik naga Qian ini secara alami adalah skala tiran. Dengan darah keluarga naga ortodoks, Xiao Yan juga mengubah skala tiran menjadi setengahnya sendiri. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tiran asli, dengan arus dengan ini tubuh setengah naga, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tahap awal Dosian Bintang 8 tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan melalui sisik naga. Ini adalah salah satu manfaat dari setengah dragonisasi, peningkatan besar dalam pertahanan. Serangkaian tubuh seperti lengan kiri, kaki kiri, semuanya berubah menjadi naga. Kualitas fisik dan kekuatannya jauh dari sebanding dengan aslinya. Namun, mengambil sudut antara alis sebagai batas, sisi kanan Xiao Yan seperti manusia, dan kekuatannya persis sama seperti sebelumnya. Suner, coba serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Meskipun penampilan ini sangat jelek dan bahkan canggung, Xiao Yan dapat merasakan peningkatan besar yang dibawa oleh transformasi keempat Dewa Naga dan transformasi setengah naga, bahkan jika itu hanya transformasi setengah naga saja yang sangat membantu Xiao Yan hari ini. Apakah itu kekuatan, tingkat tirani tubuh, atau bahkan kekuatan, itu lebih dari beberapa kali lebih tirani daripada transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga. Cermin kuno. Suner mengangguk manis, nyala api emas berkedip di matanya yang indah, dan tiba-tiba prisma emas yang dibungkus dengan api emas tiba-tiba muncul. Xiao Yan meledak, dan ada gelombang riak energi yang menakutkan di sepanjang jalan. Dentang. Xiao Yan tidak menggunakan energi balas dendam. Lengan kirinya yang setengah naga tiba-tiba terangkat, sisik Qian menutupi tinjunya, dan meledak ke prisma emas. Dalam sekejap, kekosongan bergetar, prisma langsung hancur oleh pukulan Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan tidak terluka. Bahkan pada tinju naga yang ditutupi oleh sisik Tyrant, niat bertarung yang mengerikan muncul. Kakak Xiao Yan benar-benar. Melihat adegan ini, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan barusan, tetapi dengan kekuatannya di tengah tahap 8 bintang pertarungan abadi, bahkan pukulan sederhana saja sudah cukup, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicegat oleh pembangkit tenaga listrik bintang 7 biasa. Keluarlah, aku ingin melihat di mana batas transformasi setengah nagaku. Xiao Yan melambaikan tinjunya beberapa kali. Setelah membiasakan diri dengan perubahan di tubuhnya dan kekuatan yang sangat mengerikan setelah transformasi setengah naga, dia menghadapi Suner berkata. Oh, Suner mendengar kata-kata itu dan merasa lega. Segera, napasnya perlahan berubah, dan tiba-tiba dia berubah dari seorang gadis imut dan imut menjadi peri surgawi di langit, dan semua api yang menakutkan dan bangga muncul, keluar. Golden Crow Sines the Sun. Melihat sisik naga yang menakutkan di tubuh Xiao Yan, Suner juga tidak khawatir, mendesak kristal api suci di dalam tubuh, api-api suci yang menakutkan dan semangat juang murni di dalam tubuh perlahan, dicurahkan dalam sekejap, seekor gagak emas-emas berukuran puluhan meter mengembun di lembah ini. Ho ho ho, gagak emas-emas baru saja muncul, dan penindasan yang kejam membuat Xiao Yan merasa seperti musuh yang hebat, tetapi Xiao Yan tidak takut, karena dia dengan jelas memperhatikan bahwa sepertinya serangan Suner level ini telah menyebabkannya tubuh menjadi rusak, darah mendidih. Darah itu jelas bukan darah keturunan klan Xiao, tetapi mereka memiliki jejak energi naga setelah mengolah transformasi Dewa Naga. Naga Qi, ini adalah sesuatu yang halus, yang diawetkan karena Xiao Yan menyerap darah naga. Ini lebih seperti simbol status klan naga. Ia bangga dan mengaum. Tampaknya karena musuh yang kuat, ia diawetkan di Xiao roh naga di tubuh Yan benar-benar menyala, dan niat pertempuran yang megah dan mengerikan sama megahnya dengan alam semesta yang luas. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Ini adalah kekuatan sumber api suci, kekuatan gagak emas, bahkan tahap akhir pertarungan abadi bintang 8 yang sebenarnya tidak akan menyerah terlalu banyak. Pergi. Suner mengingatkan dengan lembut, setetes cairan emas berkedip di tangannya yang ramping, dan kemudian tiba-tiba melambai ke arah Xiao Yan.
Boom! Kekosongan hancur, dan api yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Dan gagak emas, Yanting, turun seperti orang kuat yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Aura ilahi yang tak ada habisnya menekan segalanya. Bagus datang. Transformasi setengah naga. Timbangan dominasi. Melihat serangan yang begitu menakutkan, tubuh Xiaoyan menggeliat dengan atribut api Doukor, Dewa Naga bergerak dengan keras, dan raungan panik muncul. Saat suara Xiaoyan jatuh, tepat di atas tubuh Xiaoyan, bagian kiri tubuhnya langsung ditutupi dengan sisik cian, dan kekuatan tebal muncul, dan bahkan hantu tuan tanah yang luar biasa dan tak terbatas menjulang di belakangnya. Dong, dong, dong. Kecepatannya meroket, dan seluruh dunia dikalahkan oleh pukulan, tetapi dua serangan di lembah juga perlahan dimusnahkan. Tubuh Xiaoyan dan Golden Crow bergetar hebat, dan mereka mundur pada saat yang sama. Setelah bernapas dengan baik, Xiaoyan menyemburkan seteguk darah, dan Golden Crow benar-benar hancur. Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat situasi Xiaoyan, Suner tiba-tiba kehilangan rasa menahan diri dan bergegas ke sisi Xiaoyan dengan satu langkah, mendukung Xiaoyan dengan ekspresi meminta maaf. Suner dan Xiaoyan adalah dua tebakan kecil, dia secara alami menyadari kebanggaan Xiaoyan, jadi dia terus menekan kekuatannya sendiri, tapi dia pasti menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang baru saja dia lakukan. Hei, tidak apa-apa, aku harus berterima kasih, nak. Melihat ini, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan menabrak desa yang lembut itu. Apa, sebenarnya mengambil kesempatan untuk menerobos kesempurnaan Douxian Bintang 7. Kakak Xiaoyan, kamu curang. Suara manis dan ringan terdengar perlahan, tetapi lebih dari itu adalah sentuhan kelegaan. Tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 7, ditambah Master Alkimia dari peringkat ke-6 dari tingkat puncak peringkat abadi. Meskipun ini bukan kekuatan yang tepat dari Xiaoyan, tetapi jika salah satu dari dua identitas ini diambil, saya khawatir itu cukup untuk membanjiri keterampilan pahlawan. Masih ada 1 hari tersisa sebelum pembukaan lelang kota Raja Obat. Xiaoyan juga berhasil mengubah Dewa Naga menjadi transformasi keempat. Setelah memastikan bahwa batu obat dan pecahan batu raksasa Titan baik-baik saja, dia memasang beberapa segel dan penghalang, lalu perlahan kembali ke rumahnya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Festival Klan Obat adalah usia makmur seluruh benua Douyun. Untuk menunjukkan bahwa Klan Obat memegang alkemis terkuat di seluruh benua Doudi, mereka akan mengeluarkan undangan sesekali untuk memanggil pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Mengunjungi upacara akbar juga telah menciptakan situasi penuh sesak di Medicine King City. Karena situasi yang penuh sesak di kota Raja Obat, pejabat tinggi Klan Obat memutuskan 1000 tahun yang lalu untuk mengadakan pelelangan kuno sebelum upacara Klan Obat. Barang-barang yang dilelang di pelelangan semuanya adalah harta langka dari daerah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya disiapkan untuk dilelang setelah diidentifikasi dan disaring oleh keluarga obat kuat. Setiap barang lelang memiliki semua jenis kekuatan menakutkan yang tak terduga. Terlebih lagi, pil obat yang pernah memiliki pangkat suci lahir di sini dan dijual di pelelangan. Jadi acara lelang langka di Medicine King City menjadi hidangan pembuka sebelum upacara akbar, dan itu juga menjadi tak terhitung. Objek penjarahan oleh yang kuat. Festival Apoteker adalah panggung yang dibuat khusus untuk para alkemis. Beberapa pahlawan dan pahlawan hanya bisa datang berkunjung, tetapi lelangnya berbeda. Selama Anda memiliki sumber daya keuangan yang cukup, Anda dapat membeli harta favorit Anda. Ini juga setiap saat. Alasan mengapa Festival Klan Obat dapat menarik banyak orang kuat untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, pelelangan di kota Yaowang bisa disebut pelelangan dengan kandungan emas tertinggi di seluruh benua Douyun. Itu sama sombongnya dengan arogansi ras kuno Klan Obat. Selain status tinggi alkemis dari Klan Obat, beberapa di antaranya rusak, Klan Obat tidak akan membawanya untuk dilelang, jadi pelelangan di kota Raja Obat harus barang berkualitas tinggi. Suatu hari berlalu dengan lambat. Malam itu sunyi, semuanya perlahan menjadi koma, meteor berkedip di langit Medicine King City, dan angin dingin sekecil apapun sangat dingin. Saudara Xiaoyan, penjaga Klan Obat mengirim seseorang untuk mengirim undangan dan nomor seri untuk pelelangan besok. Kami nomor 77. Suner dengan lembut membuka pintu, berjalan dengan ringan, memegang gulungan yang indah di tangannya, datang tanpa diundang. Ketika saya kembali kemarin, agar tidak mengganggu Xiaoyan untuk menstabilkan kekuatan sempurna Qixing Douxian-nya, Suner tidak terlalu mengganggu Xiaoyan.
Sekarang, karena aura Xiaoyan telah stabil, dia secara alami menyelinap ke rumah Xiaoyan untuk meringankan penyakit cintanya, penderitaan. Lelang, ini benar-benar sakit kepala. Xiaoyan bangkit, tersenyum pada Suner, dan segera melingkarkan tangannya di pinggang Suner. Kali ini lelang akan dilelang di tempat. Lokasi lelang ada di paviliun lelang inti kota Yaowang, dan tidak ada kamar pribadi di sepanjang jalan. Tampaknya semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam lelang berada di panggung paviliun lelang, dan mereka akan melelang dengan penawaran. Petik 2. Selanjutnya, kamu harus menunjukkan wajah aslimu, dan kamu tidak boleh memakai topi, jubah, del. Suner, seperti burung yang jinak, perlahan bersandar di dada Xiaoyan dan memberitahu Xiaoyan berita yang telah dia pelajari. Ini benar-benar metode lelang yang mengurangi kerumitan menjadi kesederhanaan. Xiaoyan mengangguk seolah dia telah memikirkan sesuatu. Tapi saudara Xiaoyan, apakah kamu tidak takut mengungkapkan identitas penawar dengan melakukan hal-hal seperti keluarga Yao? Lagi pula, demi harta, aku khawatir banyak orang akan melakukan perbuatan memalukan. Suner menggelengkan kepala kecilnya dan berkata dengan curiga. Menurut pendapat saya, ini adalah niat Yaosu, karena mereka berdemonstrasi melawan orang kuat lainnya. Di wilayah klan Yao mereka, jika mereka tidak memiliki kekuatan reinkarnasi dan ingin melakukan sesuatu yang membunuh orang, saya khawatir klan Yao akan membunuh orang-orang di Buayan dalam sekejap. Xiao kata Yan. Kakak Xiao Yan masih pintar, kata Suner dengan penuh kerinduan. Oke, istirahat lebih awal, dan pergi ke pelelangan langka besok. Petik 2. Petik 2. Setelah malam hening, itu adalah hari berikutnya ketika pelelangan dimulai. Seiring berjalannya waktu, lelang yang sangat dinanti-nantikan di Medicine King City dimulai dengan lambat. Bagian depan adalah pintu masuk ke paviliun lelang. Pada saat ini, Xiaoyan dan Suner, mengenakan pakaian kasual, berjalan melalui jalan yang ramai, melihat bangunan perak yang megah tidak jauh, Suner tersenyum manis. Namun, keduanya masih meremehkan daya tarik pelelangan. Jalan di sini sudah dikelilingi oleh air, dan mungkin ada puluhan ribu orang, tetapi sangat sedikit orang yang berhasil memasuki paviliun lelang. Pada pandangan pertama, paviliun lelang tampak seperti tripod perunggu, dengan kekuatan yang sangat menakutkan berkedip di sekujur tubuhnya, dan di pintu, puluhan pria parubaya dengan pakaian abu-abu dengan kata, obat, berdiri dengan tertib, tubuh perlahan meluap. Napasnya tak terduga seperti jurang, dan tanpa sadar memberi orang luar depresi yang telah lama hilang. Tolong tunjukkan kartu masuk. Seorang pria kekar berkata dengan sungguh-sungguh, dan dengan ketat memeriksa orang-orang kuat yang memasuki paviliun lelang. Konfirmasi identitas, apoteker Anda yang terhormat, silakan masuk. Setelah beberapa pemeriksaan, para penjaga tidak bisa tidak berkata dengan hormat. Hei, tanpa berhenti terlalu banyak, keduanya berjalan langsung ke bagian dalam paviliun lelang di karpet merah. Paviliun lelang hari ini jelas hanya memiliki satu ruang lelang besar, dan ada pembangkit tenaga elit dari klan obat yang berpatroli di sekitar paviliun lelang. Setelah istirahat yang baik, sebuah pintu cahaya muncul di depan mereka berdua. Setelah melewati pintu cahaya, aula lelang yang luas dan terang datang ke garis pandang Xiaoyan. Namun, sebelum Xiaoyan bisa membuka matanya untuk melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kepala hitam, dan satu demi satu ahli yang kuat, disertai dengan semburan suara, perlahan bergema di seluruh aula lelang. Aula lelang, kota Raja Obat adalah bangunan yang cukup besar. Seluruh stasiun seperti medan perang kuno. Dengan platform lelang di tengah sebagai intinya, sekelilingnya seperti tangga spiral melingkar. Dari bawah ke atas ada totalnya 10. 8 baris, satu baris dapat menampung lebih dari 100 orang, tetapi sekarang ada hampir 10.000 orang berkumpul di sini. Mata semua orang panas, dan suara mereka cukup berisik membahas harta langka apa yang akan muncul dalam lelang ini. Hampir 10.000 orang bersaing untuk itu, saya khawatir lelang ini akan tampak lebih tirani daripada sebelumnya. Kakak Xiaoyan, posisi kita ada di depan, dekat meja lelang. Suner meraih tangan Xiaoyan secara langsung, berjalan sedikit, dan langsung datang ke baris kedua. 3 baris pertama di depan aula lelang memiliki garis pandang yang sangat baik, dan celah di 3 baris sangat besar. 1 baris hanya dapat menampung lusinan orang, tetapi mereka yang dapat duduk di posisi ini adalah kekuatan nyata dari satu pihak. Atau seseorang dengan bakat luar biasa. Jelas, dalam lelang ini,
Hampir 100 orang di 3 baris pertama akan menjadi inti dari kompetisi lelang. Tentu saja, beberapa orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau bersembunyi di balik kerumunan. Pada saat ini, acara akbar pelelangan perlahan dimulai. Weng berdengung. Pada saat ini, di aula lelang, orang-orang datang dan pergi, dan ada orang-orang kuat yang masuk. Jelas, lelang ini mengumpulkan banyak kekuatan, dan pada saat ini, kecuali orang-orang kuat di beberapa baris pertama, aula itu sunyi. Memejamkan matanya, dia perlahan duduk di luar, dan ada banyak suara di belakangnya. Ini tidak diragukan lagi semacam penghinaan dan kesombongan, bagaimanapun, kekuatan di belakang orang-orang kuat yang duduk di 3 baris pertama sudah berada di puncak piramida benua Douyun. Klan Yan, klan Guntur, 6 klan kuno lainnya, kecuali klan kuno Anda, semuanya ada di sini. Xiao Yan melirik ke depan aula lelang. Di kursi tidak jauh darinya, sebuah sumur pria besar yang dikenal perlahan muncul. Semua ras kuno memiliki simbol ikonik mereka sendiri. Selain beberapa aturan Yaozu untuk pelelangan, mereka tidak dapat menyamarkan dan menutupi wajah mereka, sehingga mudah dikenali oleh orang lain. Jika Anda memiliki kesempatan, mari kita berkomunikasi dengan mereka. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki banyak hubungan dengan leluhur saya dari keluarga Xiao, saya selalu merasa bahwa teknik terlarang Su Shao tidak mudah. Xiao Yan meremehkan dalam hatinya. Berpikir teknik terlarang Su Shao, dia tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa di kulit kepalanya. Selain 5 klan kuno, ada juga beberapa kekuatan yang status dan kekuatannya hanya kedua setelah klan kuno, seperti Sekte Xiyue, Wan Quan Zuang, Del, yang kami temui sebelumnya. Orang-orang ini semua dipimpin oleh yang kuat di pasukan masing-masing, dan membawa generasi muda klan untuk berpartisipasi dalam festival klan obat. Saya khawatir ada sesuatu dalam pelelangan ini yang akan membuat mereka menang, mengangguk. Dia segera berbisik di telinga Xiao Yan dan berkata, jelas bahkan dengan kekuatan menakutkan Suner saat ini, ketika menghadapi beberapa orang tua di sekitarnya, dia masih memiliki perasaan tidak berdaya. Apakah itu sangat kuat? Xiao Yan memandang seorang lelaki tua berbaju abu-abu dengan mata tertutup dan mata beristirahat di samping Shen Hong dan Shen Hong di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Kekuatan keseluruhan Sekte Xiyue mungkin tidak kuat, tetapi sekte mereka kaya akan apoteker penyulingan, dan mereka samar-samar mirip dengan apoteker. Dan dikatakan bahwa Shen Hong adalah pemimpin generasi muda di sekte hari ini, dan dia secara samar-samar menyentuh level kelas 7. Selain itu, 6 klan kuno, termasuk klan Yao, tidak boleh diremehkan. Tidak peduli latar belakang mereka atau bahkan kekuatan mereka, mereka mungkin akan menjadi penghalang bagi saudara Xiao Yan untuk bersinar di upacara akbar. Tapi aku percaya pada kakak Xiao Yan. Suner berkata dengan lembut, seolah tidak ada kekhawatiran. Kepercayaan tanpa pamrih membuat Xiao Yan merasa lebih nyaman. Setelah nafas, keduanya juga menjadi tenang, dan segera menunggu pembukaan pelelangan. Dong dong dong. Suara berisik ini tidak berlangsung lama, dan tiba-tiba seekor burung halus perlahan lepas landas dari meja lelang, dan bel yang renyah dan menyenangkan terdengar perlahan. Di bawah suara burung halus seputih salju ini, kebisingan di seluruh aula lelang tiba-tiba berakhir. Mereka perlahan-lahan duduk, bersiap-siap, mata berapi-api mereka terkunci di meja lelang, seolah-olah tidak ada asap mesiu, pertempuran akan segera dimulai. Hei, dengan suara, burung halus itu melintas dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Di tengah cahaya itu, seorang wanita cantik dan berwarna-warni perlahan muncul. Pinggul batu giok wanita itu bulat dan memiliki kecantikan yang sangat menarik, dan pinggang kecilnya cukup ramping, bahkan jika itu disebut pinggang ular air. Napas menyebar, dan 3.000 sutra biru jatuh seperti air terjun, menambahkan tak terhitung jumlahnya misteri untuk itu. Pada saat ini, dia baru saja muncul, tubuh gioknya bergoyang dengan lembut, langkah kakinya yang ringan bergerak lagi dan lagi, posturnya seindah bunga teratai, dan tawanya lebih seperti burung. Keindahan tingkat ini sudah cukup untuk disebut keindahan, bencana bagi air, bencana bagi negara, dan bencana bagi rakyat, namun, karena ini dalam lelang keluarga obat, orang-orang kuat yang hadir melakukannya tidak berani memiliki pikiran jahat lainnya. Mencicit, sepatu kristal hak tinggi wanita yang elegan dan santai, setelan profesional ketat yang dekat dengan kulit, tumitnya dengan ringan menyentuh lantai meja lelang, dan suara keras terdengar, membuat seluruh pelelangan jejak kebisingan terakhir suara itu menghilang.
Selamat datang di lelang kota Raja Obat. Dalam awan obat dari keluarga obat, pelelangan ini akan dipimpin oleh saya. Suara magnet yang bergerak perlahan keluar, dan memiliki rasa yang unik di aula lelang. Ini sebenarnya adalah awan obat. Dikatakan bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8 yang asli, dan apoteker kelas 7 abadi dengan keterampilan pemurnian obat yang sangat menakutkan. Statusnya di klan obat hanya beberapa orang yang dapat membanjiri dia. Benar-benar dipandu oleh orang jenius seperti itu. Mungkinkah barang-barang yang dilelang dalam lelang ini tidak ada bandingannya di dunia? Melihat sosok menggoda seperti peri di atas meja lelang, keheningan di bawah berlanjut untuk sementara waktu, dan kemudian bisikan tiba-tiba muncul. Awan obat. Gadis ini adalah salah satu target terpenting dalam klan obat. Baru 100 tahun sejak dia lahir di sini. Kekuatan dan teknologi pemurnian obatnya telah membuat terobosan pada saat yang sama, dan banyak tetua di klan cukup iri. Ada desas-desus bahwa suatu hari dia akan dapat melangkah ke profesi apoteker tingkat suci. Yao Yun telah disembunyikan oleh klan Yao selama ratusan tahun. Kali ini, dia secara pribadi akan memimpinnya. Aku khawatir klan Yao juga akan menunjukkan kekuatan ras mereka. Setelah Sun menghela nafas, beberapa dari 3 baris pertama tokoh-tokoh terkenal perlahan bergumam, mengungkapkan beberapa informasi yang sulit dipahami orang biasa. Dalam lelang ini, untuk memastikan keunikan barang lelang, keluarga obat kami tidak pernah merilis rumor sebelumnya. Ada total 5 harta langka dalam pelelangan ini, harap tunggu dan lihat. Yao Yunmei berkata perlahan setelah melihat sekeliling. 5 potong. Sepertinya akan ada pertumpahan darah lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Yun, orang kuat yang hadir mengangguk perlahan, dan tubuhnya mau tidak mau menjadi panas. Lelang perlombaan obat sangat ketat dengan langkah-langkah kerahasiaan untuk barang-barang lelang, mereka tidak akan menghabiskan waktu dan energi untuk mempromosikannya, karena mereka sombong sebagai ras kuno, ditambah dengan identitas mereka sebagai alkemis, mereka dapat muncul di pelelangan, setiap saat. Item di dalamnya semua pilihan teratas. Jangan tidak sabar, semuanya, sepertinya semua orang tidak sabar, jadi aku tidak akan mengatakan apapun yang mengganggu. Saya mengumumkan bahwa lelang sekali dalam 100 tahun dari klan kedokteran akan dimulai sekarang. Pengingat ramah, lelang ini akan menjadi yang paling hikmat sejak lelang kami. Saya berharap Anda beruntung. Setelah Yao Yun selesai berbicara, platform kristal yang mempesona di platform lelang tiba-tiba menghilang. Menonjol di atas tanah, palu lelang dan kristal yang halus meja menyelimuti lekuk tubuhnya yang ramping. Apakah akhirnya akan dimulai? Melihat adegan ini, suasana di tempat kejadian menjadi panas. Di aula lelang besar dengan hampir 10.000 orang, mata semua orang panas, dan sudut mulut kering mereka perlahan menjilat, dan mereka tidak bisa tidak menantikannya, berdiri. Saya tidak tahu seberapa mengejutkan apa yang disebut 5 harta langka dalam pelelangan ini. Saya mengumumkan bahwa lelang klan Yao yang berumur 100 tahun akan dimulai sekarang. Saat suara Yao Yun yang lembut dan lembut perlahan turun, murid-murid dari banyak orang di seluruh aula lelang menyusut dengan kencang, dan mata mereka menjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Panas dan gila, menatap tajam ke meja kristal di atas meja lelang. Silakan rasakan item lelang pertama dengan hati-hati. Yao Yun merasakan tatapan berapi-api dan suasana yang begitu hidup dari sekeliling. Tangan giok ramping berayun dengan lembut, dan segera palu giok dengan lembut mengetuk platform kristal, tanah di atas platform lelang bergetar perlahan, dan lapisan kabut muncul. Dong, dong, dong. Dengan suara gerakan Yao Yun, kabut cahaya putih yang menyilaukan muncul di seluruh meja lelang, dan cahaya putih yang menyilaukan menusuk mata orang-orang kuat yang hadir, menyebabkan mereka membutuhkan waktu yang singkat penglihatan, tetapi hanya berlangsung selama beberapa napas. Setelah beberapa saat, di meja lelang yang luas, di sebelah meja kristal, sangkar batu giok perlahan-lahan dituangkan ke pandangan semua orang. Di kandang batu giok, ada potongan pola perak. Polanya seperti garis kuno dan misterius, mengungkapkan kekuatan penindasan yang tak ada habisnya. Di dalam kandang batu giok ada makhluk coklat aneh, yang perlahan bercokol seperti cakram. Orang tidak bisa melihat bentuk aslinya, tetapi di atas cakram, sepasang mata yang sangat dingin muncul, menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya di luar sangkar batu giok dengan cahaya yang ganas, dan aura pembunuh yang ganas muncul. Apa ini? Warcraft. Melihat kemunculan item lelang pertama, beberapa pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas.
Aneh, sepertinya setelah orang ini muncul, suhu di sekitarnya telah meningkat banyak, apakah itu ilusi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, sangkar batu giok ditutupi dengan kurungan yang sangat kejam, dan tidak ada kekuatan yang bisa menyerang sedikitpun. Benda ini adalah semangat juang, dan peringkatnya telah mencapai tingkat surga yang langka. Saya percaya bahwa semua pembangkit tenaga listrik yang hadir akrab dengan kata semangat juang. Mata indah Yao Yun melihat sekeliling, dan suaranya terdengar. Jiwa yang bertarung. Ini sebenarnya adalah jiwa yang bertarung. Mendengar kata-kata Yao Yun, ada kegemparan di aula lelang. Dari sekian banyak pembangkit tenaga listrik yang ada, mungkin hanya ada 1 dari 1000 pembangkit tenaga listrik yang memiliki semangat juang. Pertama, semangat juang terlalu langka dan sulit ditemukan, dan kedua, tidak banyak waktu dan tenaga untuk menumbuhkan semangat juang. Namun, untuk semangat juang, semakin tinggi levelnya, semakin jelas keuntungannya. Selama semangat juang mencapai tingkat prefektur, itu sudah cukup untuk menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik menjarah. Karena Dou Sol adalah bayi yang paling langsung meningkatkan kekuatannya sendiri. Untuk tingkat kekuatan yang sama, dengan keterampilan bertarung yang sama, keberadaan semangat juang sudah cukup untuk menumbangkan seluruh situasi pertempuran. Klasifikasi semangat juang dibagi menjadi serangan, pertahanan, duel. Ini mirip dengan semangat juang Raja Mayat hidup di tubuh Xiao Yan. Sekarang, paling banter, itu hanya semangat juang menyerang di puncak bumi, level. Masih ada jarak. Nona Yao Yun, jangan pedulikan, beritahu kami apa ini, kan? Munculnya semangat juang tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di sini, dan beberapa orang kuat tidak bisa tidak berkata, jelas hati mereka sudah mulai bergerak. Item ini disebut Nether Flame Python. Itu milik keluarga ular. Ini adalah semangat juang ofensif. Itu diambil dari pegunungan lava oleh senior kami yang bepergian ke daratan secara kebetulan. Asalnya jelas dan jelas, jadi kamu bisa yakin. Jiwa ini sulit diatur dan sulit diatur, bahkan beberapa makhluk abadi bintang 8 sulit dijinakkan, dan karena atribut api, jika tidak dapat dijinakkan, saya khawatir itu akan menyebabkan beberapa api gelap. Tidak ada yang bisa menjinakkannya, jadi saya hanya bisa dengan enggan menyerahkannya dan memasangnya untuk dilelang. Yao Yun dengan fasih menjelaskan detail Nether Flame Python, mengurangi kekhawatiran dari hadiah yang kuat. Hei, bayi kecil ini pintar, tapi terlalu absurd bahwa tidak ada seorang pun di keluarga obat yang bisa menjinakkan alasan ini. Pada saat ini, beberapa lelaki tua di barisan depan memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hati mereka. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi peningkatan besar bagi Anda dan Sister Cailin. Suner mengerutkan kening, jelas menyadari semangat juang yang luar biasa, belum lagi nilai dari ini tingkat semangat juang tidak kurang dari seni abadi. Mari kita lihat dulu. Xiao Yan tampak tak berdaya, jelas dia tidak punya uang sekarang. Hihi, lihat aku. Melihat ini, Suner tersenyum aneh. Kedua lesung pipit kecil itu sedikit terangkat, yang sangat lucu. Jelas Xiao Yan meremehkan identitas Suner saat ini. Seorang gadis dengan kekuatan nyata hanya bisa mengatakan itu, kekayaan bisa menyaingi suatu negara. Karena ini adalah barang lelang pertama, ini adalah kasus khusus untuk menawar dengan koin emas, kata Yao Yun sambil tersenyum. Lelang dengan koin emas, dan hal-hal baik seperti itu. Mendengarkan kata-kata Yao Yun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tertarik di belakang tidak bisa menahan mata mereka melebar. Lagi pula, ada sangat sedikit pelelangan koin emas di pelelangan di kota Yaowang sejak zaman kuno. Harga awal adalah 100 juta koin emas, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta koin emas sekali, semuanya, tolong. Meskipun Yao Yun sangat centil dan menawan, pemahamannya tentang suasana di pelelangan tepat. 100 juta koin emas. Mendengar suara Yao Yun yang baru saja jatuh, ada banyak suara di duo. 100 juta koin emas jelas bukan jumlah yang kecil. 100 juta koin emas. Tapi itu sama sekali bukan kerugian. Xiao Yan mengangguk perlahan, jelas dia bisa merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa dalam semangat juang, pola api semacam itu di sekitar tubuhnya sulit bahkan untuk Xiao Yan. Merasakan misterinya, saya khawatir bahkan kekuatan klan obat tidak akan mampu memecahkan pengintaian, jadi saya melelangnya. 200 juta. Mendengar Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, Suner mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh,
menekan semua pembangkit tenaga listrik yang telah menaikkan harga mereka sebanyak 10 juta koin emas. Apa? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar suara ini, tetapi dia merasa bahwa suara itu sangat familiar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Pada pandangan ini, saya melihat gigi harimau kecil Suner terlihat sedikit, dengan senyum di wajahnya, melihat dirinya sendiri tanpa bahaya. Untuk kekuatan biasa, 200 juta koin emas dapat dianggap sebagai tabungan selama bertahun-tahun, tetapi untuk ras kuno yang berdiri di puncak piramida benua Douyun, itu seperti gerimis. Setelah Suner berbicara, suara di belakang menjadi lebih lemah. Meskipun tidak ada yang bisa mengenali Suner, tekanan yang kuat pada tubuhnya membuat orang kuat di belakang menjadi dingin. Sekarang dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, saya takut itu adalah anak dari ras super tertentu, jadi yang lain tidak berani menyinggung sesuka hati. Bayi kecil ini cukup akrab, tetapi saya telah memiliki hubungan dengan generasi muda dari banyak sekte di benua Douyun. Saya khawatir itu hanya orang dari klan kuno. Di atas, seorang lelaki tua berambut merah memandang sosok Suner dan mau tak mau bergumam pelan. Orang kuno, 300 juta. Mendengarkan kata-kata Old Tian, seorang pria berambut merah, berwajah hitam di belakang Old Tian tidak bisa membantu tetapi bergumam perlahan. Keduanya milik klan Yan pada saat yang sama, dan mereka cukup agresif. Di masa lalu, mereka sangat membenci klan kuno, tapi sekarang mereka secara alami bersedia untuk membantu mereka. Aku tidak menyangka bahkan klan Yan akan mengambil tindakan. Melihat pintu keluar yang kuat dari klan Yan, beberapa orang yang beruntung di belakang juga menyerahkan kenaikan harga sepenuhnya. Karakter ras kuno untuk melindungi kekurangan adalah bukan sesuatu yang berani mereka lawan, dan mereka hanya bertarung satu per satu jiwa, tidak cukup bagi mereka untuk merobek wajah mereka. 400 juta. Melihat ini, Suner memalingkan muka dari Xiao Yan, melihat pria klan Yan berambut merah dan berwajah hitam, sedikit rasa dingin muncul. 500 juta, kata pria berambut merah itu. 600 juta. Suner melanjutkan dengan santai. Nona muda ini benar-benar kaya dan berkuasa, hal ini tidak akan diganggu-gugat. Pria berambut merah itu mengepalkan tangannya dan tersenyum, dan ada bau dimanfaatkan. Klan Yan yang baik, sebenarnya merugikan keluargaku Suner 400 juta dengan sia-sia. Meskipun Xiao Yan baik di permukaan, dia cukup sakit hati dengan perilaku klan Yan. Tamu ke-77 membeli Nether Flame Python dengan 600 juta koin emas, tetapi apakah ada kenaikan harga? Melihat suara bising di aula lelang perlahan memudar, Yao Yun juga berkata sambil tersenyum, dan kata-katanya ternyata membangkitkan suasana adegan itu. Namun, Yao Yun cukup terkejut dengan harga barang lelang pertama. Meskipun roh pejuang tingkat surga langka, sekarang ada di alam. Kekuatannya telah sangat berkurang, dan hanya sedikit orang yang akan membelinya. Harga 100 juta koin emas tidak diragukan lagi melebihi harapan. Selain itu, mengenai Nether Flame Python, menurut perkiraan konservatif dari pembangkit tenaga listrik di klan, semangat juang ini memiliki banyak rahasia, tetapi kekuatan serangannya terlalu kuat, dan pembangkit tenaga listrik di klan mereka tidak dapat mendeteksinya, jadi mereka menempatkan itu untuk dilelang. Dong dong dong. Palu lelang jatuh dengan lembut, menunjukkan penawaran yang berhasil dari barang lelang pertama. Selamat kepada tamu ke-77 yang berhasil membeli jiwa petarung tingkat surga bawah api Python dengan 600 juta koin emas. Menunggu pelelangan berakhir, kami akan menyerahkan barang lelang kepada Anda secara pribadi oleh keluarga obat kuat kami, dan prosedur lainnya sama. Itu akan selesai setelah pelelangan. Yao Yun tersenyum dan berkata dengan profesional dan lancar. Satu-satunya orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang kaya, jadi keluarga Yao secara alami tidak khawatir bahwa seseorang akan gagal membayar hutang mereka. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yao. Bahkan jika ada beberapa pemberontak, keluarga Yao memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menagih hutang. Kelangkaan item lelang pertama tidak diragukan lagi menyebabkan hati menggantung tinggi di tubuh manusia di tempat tersebut. 5 item lelang. Item lelang pertama ini saja sangat langka, dan 4 sisanya tidak dapat membantu tetapi menjadi lebih mengesankan nantikan untuk itu. Dengan pelepasan seperti itu, Yao Yun juga berhasil menyalakan suasana seluruh lelang. Item lelang pertama hanya berlangsung selama beberapa menit sampai lelang berakhir, dan dibeli oleh Suner. Meskipun 600 juta koin emas bukanlah angka astronomi, itu ditipu oleh klan Yan dengan sia-sia,
yang membuat Xiao Yan dan klan Yan semakin jijik, tetapi Xiao Yan kemudian mengetahui bahwa, apalagi 600 juta, itu bahkan miliar koin emas, sulit untuk mengukur nilainya. Selanjutnya, mulai item lelang kedua dari lelang ini. Saya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan item lelang ini. Dong, dong, dong. Suara awan obat baru saja jatuh, dan platform kristal tiba-tiba berkedip, dan lapisan kabut juga muncul dari tanah. Sangkar giok asli dengan lembut menghilang, digantikan oleh kabut putih yang agak dingin. Tanah di meja lelang tidak ditutup, setiap kali barang lelang muncul dan pergi, itu muncul dari tanah melalui cara khusus, ini juga untuk melindungi keamanan mutlak barang lelang. Apa ini? Penampilan barang lelang kedua tidak diragukan lagi menyentuh hati hadiah yang kuat, dan tiba-tiba sekelompok tokoh di belakang tidak bisa tidak terkejut. Wong Bas. Baunya sangat enak, apa baunya? Sebelum kabut menghilang, semburan aroma menggoda keluar dari meja lelang, dan itu menyegarkan untuk dicium. Item lelang kedua adalah pil obat. Pil ini disebut Phoenix Nirvana Pill. Ini dapat membantu pembangkit tenaga abadi pertempuran bintang 8 meningkatkan kemungkinan terobosan. Meskipun tidak dapat digunakan untuk kekuatan pertempuran abadi bintang 8 di tahap selanjutnya, itu juga agak pil obat yang berharga. Dan peringkatnya telah mencapai tingkat puncak peringkat ke-7. Dikatakan bahwa itu memiliki beberapa efek halus pada pembangkit tenaga listrik yang mengolah pembangkit tenaga atribut api. Adapun efeknya, saya tidak tahu untuk sementara waktu karena kebodohan Yaoyun. Petik 2. Namun, karena ini terkait dengan kata Phoenix, masih belum diketahui apakah pil obat ini ada hubungannya dengan keluarga Phoenix seperti dalam legenda. Yaoyun berkata sedikit, implikasinya sangat jelas. Namun, yang kuat orang-orang yang hadir harus mengagumi kemampuan Yaoyun untuk berbicara dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang kuat di lapangan menatap bintang-bintang, dan mau tidak mau memata-matai obatnya secara menyeluruh. Di meja lelang, pil Phoenix Nirvana terjerat oleh lapisan belenggu energi biru dan segel mati, dan botol batu giok yang sangat halus menyembunyikan auranya. Dapat dilihat bahwa bayangan jiwa Phoenix yang menjulang perlahan berkedip di sekitar pil obat, mengungkapkan misteri tak berujung. Eliksir puncak peringkat 7 abadi. Phoenix Nirvana Pill. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, dia secara alami menyadari bahwa ada jejak kekuatan keluarga Phoenix dalam ramuan ini, karena saat ini tubuh Xiao Yan berisi keluarga naga. Kekuatannya berfluktuasi dengan hebat, dan itu meresponnya sekaligus. Klan naga dan Phoenix menjawab dengan satu panggilan. Suner. Benda ini tampaknya sangat membantumu. Setelah menghela nafas, Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan berbisik kepada Suner. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa Phoenix Soul Shadow ini mirip dengan Saint Flame Golden Crow yang sebelumnya ditampilkan Suner. Segel reinkarnasi senior Nine Profound Fire Lord, termasuk persepsi dan kontrol Saint Flame, memiliki hubungan penting dengan Jinwu. Dan menurut beberapa ingatanku yang tidak jelas, tampaknya Saint Yan Jinwu dan Senior Master Jiu Xuanhuo memiliki hubungan yang mendalam dengan apa yang disebut klan Phoenix. Jika saya bisa mendapatkan pil obat ini, saya harus bisa menembus 8 bintang dalam waktu yang sangat singkat, berjuang untuk reinkarnasi, dan memata-matai misteri. Mata indah Suner berkedip, dan nada suaranya sangat tegas. Oke, aku mengerti. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian diam-diam menuliskannya. Saudara Xiao Yan, Suner tahu bahwa Anda baik untuk Suner, tetapi Anda harus menyimpan harta di tangan Anda untuk akhir. Benda ini, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, itu tidak masalah. Suner secara alami tahu bahwa satu-satunya hal yang Xiao Yan bisa dapatkan adalah Seng Yan Ziwo dan kristal sumber naga kuno yang asli, tapi dengan barang-barang berharga seperti itu. Sayang sekali jika datang untuk melelang pil obat. Tidak apa-apa, itu sepadan, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak, kakak Xiao Yan, aku marah. Suner tampak serius. Oke, aku berjanji. Tetapi kamu bisa mencobanya sebagai wanita kecil yang kaya. Bahkan jika itu tidak berhasil pada akhirnya, kita dapat mencoba keberuntungan kita setelah upacara akbar. Xiao Yan tidak berdaya dan hanya bisa melakukannya. Kami bukan perampok. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Suner tidak bisa menahan senyum. Batuk-batuk. Melihat bahwa Suner melihat melalui rencana kecilnya, Xiao Yan buru-buru mengubah topik pembicaraan.
Lelang ini didasarkan pada barter. Anda dapat menaikkan harga dan mengambil harta favorit Anda. Akan ada penilaian bersama dari para tetua yang terdiri dari keluarga obat kuat kami untuk menentukan kepemilikannya. Tapi ingat, setiap orang kuat hanya memiliki satu kesempatan untuk menawar. Semuanya, tolong. Yao Yun tersenyum sedikit, dan ada sedikit harapan dalam suaranya. Meskipun efek misterius dari Phoenix Nirvana Pill dapat dipelajari dari dunia, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang dapat benar-benar mengingini misteri tersebut, paling banyak digunakan sebagai pil obat tambahan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, dan namanya yang termasyhur, dikuburkan untuk sementara waktu. Namun, pil obat semacam ini adalah harta yang nyata bagi orang-orang kuat yang memiliki darah atau kekuatan keluarga Phoenix. Memilikinya mungkin dapat mencemari keluarga Phoenix yang legendaris. Klan naga seperti raksasa di dunia. Meskipun klan Phoenix tidak sebanding dengan klan naga, itu juga setenar klan naga. Tingkat terornya terbukti dengan sendirinya. Apapun yang terkontaminasi dengan naga dan klan Phoenix akan memiliki nilai yang meroket. Pada saat ini, hati banyak orang di seluruh aula lelang bergetar perlahan. Jika taruhannya benar, maka ikan mas pasti akan melompat ke gerbang naga, tetapi jika taruhannya salah, saya khawatir harta itu akan terbuang sia-sia. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat juga mandek. Saya memiliki gulungan ramuan obat kelas 6 peringkat abadi. Aku menukar sejumlah keterampilan bertarung tingkat suci. Seluruh pelelangan hening untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, itu seperti pot yang meledak. Tingkatnya agak terlalu rendah untuk obat kelas 7, herbal, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di beberapa baris pertama belum bergerak. Mereka tampaknya menunggu kenaikan harga dari badut yang melompat ini. Harta ini ada di saku mereka, dan mereka meremehkan untuk bersaing dengannya. Inilah perbedaan antara ras kuno dan kekuatan biasa. Sen tua, ini adalah hal yang baik. Pil itu mengandung energi Phoenix, dan saya khawatir itu benar-benar dapat mengeluarkan jejak energi Phoenix. Pada saat itu, dengan cara Anda, saya khawatir akan ada kesempatan yang sangat lemah untuk memata-matai misteri. Melihat sekeliling satu demi satu kenaikan harga seperti kilat, hati Shen Hong panas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Aku tahu, duduklah. Tapi sekarang bukan hanya aku yang menemukan misteri pil obat ini. Pria tua berjubah abu-abu di depan Shen Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, dan matanya juga melihat posisi ras kuno. Jelas, orang-orang tua memperhatikannya misteri pil obat ini akan segera bergerak. Meskipun harta seperti pil Phoenix Nirvana adalah tirani, tidak ada yang pernah bisa menguraikan misteri batinnya. Kebetulan orang tua ini memiliki resep untuk bersantai, jadi orang tua ini bersedia menggunakan gulungan abadi, resep tingkat bumi tingkat 7 tingkat dan 7 lubang hati yang indah. Sebagai gantinya, setelah nafas, di kursi sekte Si Yue, lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Shen Hong dan Shen Yi membuka mulutnya sedikit, dan berkata dengan suara yang agak acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya tes acak, dan dia tidak mengekspresikan terlalu banyak panas. Resep obat kelas 7 peringkat abadi, 7 lubang hati yang indah. Dikatakan bahwa benda ini adalah harta langka bagi apoteker, karena ini adalah resep untuk memurnikan tubuh. Jika tubuh dihancurkan oleh seseorang dan hanya jiwa yang tersisa, tubuh dapat dimurnikan kembali dengan teknologi luar biasa dari apoteker. Keberadaan 7 lubang dan hati yang indah dapat membuat kekuatan tubuh seseorang ke tingkat yang lebih tinggi setelah pemulihan, dan bahkan ada sedikit peluang untuk menembus belenggu saat ini dan melangkah ke alam berikutnya. Yao Yun perlahan menghadapi pria tua berbaju abu-abu dari sekolah Si Yue. Dia membuangnya, dan bergumam pada dirinya sendiri di sudut mulutnya. Dia secara alami menyimpan nama terkenal Qi Qiao Linglong di dalam hatinya. 7 lubang hati yang indah. Metode yang mengerikan, resep semacam ini mungkin memiliki daya tarik yang fatal bagi keluarga Yao. Xiao Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya pada Suner ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, tingkat tawar-menawar ini telah melampaui batas dari apa yang mereka katakan, bisa datang dengan. Hehe, monster tua Sensi, aku tidak percaya bahwa kamu, sebangga dirimu, benar-benar membawa orang kuat dari sekte untuk menghadiri festival klan obat secara langsung kali ini. Ini benar-benar sudah lama. Tapi aku juga ingin terlibat dalam harta karun seperti Phoenix Nirvana Pill. Orang tua itu bersedia menukar senjata peri peringkat 55 di dunia, perintah api suar bergigi serigala. Setelah beristirahat,
Seorang lelaki tua dari ras kuno perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum. Orang ini mencium bau kembang api di sekujur tubuhnya, tapi nafas yang keluar dari seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Lei Qianren dari klan Guntur, almarhum bintang 8 pertarungan abadi. Tidak hanya orang tua ini, tetapi 5 klan kuno, ditambah monster tua Sensi dari Sekte Siyue, pemimpin tim juga merupakan tahap akhir dari 8 dewa berjuang bintang. Tembakan pembangkit tenaga listrik klan Lei. Senjata abadi peringkat 55 di dunia 1000 besar, Ordo Api Suar Serigala Fang, dikatakan bahwa benda ini adalah tatanan kontrol spesies serigala. Jika Anda memilikinya, Anda dapat memesan seluruh pasukan serigala, bahkan beberapa makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 8. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Petik 2. Ini benar-benar trik yang bagus. Beberapa sosok di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Harta berharga semacam ini benar-benar membuat mereka tidak memiliki keinginan untuk bersaing. Saya bersedia menggunakan pil obat peringkat abadi kelas 7, Feng Yuan dan gulungan keterampilan bertarung. Selain itu, ada teriakan tak berujung, yang segera direkam oleh Yao Yun. Mencicit. Ketika suara di seluruh aula lelang perlahan menjadi sunyi, seorang lelaki tua pucat muncul dari udara tipis di sebelah Yao Yun, platform lelang, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi naif. Yao Xuanyi orang tua itu, tugas mengidentifikasi bayi kali ini, diserahkan kepadaku. Orang tua itu baru saja keluar, dan segera mengambil kertas emas dari tangan Yao Yun, pergi dari sini setelah beristirahat, dan kembali ke obat, tempat berkumpulnya anggota klan senior. Mereka dengan hati-hati menyaring banyak harta yang baru saja ditawar, dan memilih salah satu yang paling memuaskan. Aku tidak percaya bahwa bahkan Yao Xuanyi, tetua kedua dari keluarga Yao, telah muncul. Orang ini adalah pemimpin suku Yao. Jenius dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ada di tangannya. Kecuali tetua pertama dan suku Yao, Patriark, yang bisa menahannya, di suku Yao status di antara klan tidak ada bandingannya. Petik 2. Tunggu sebentar, aku hanya tidak tahu dengan siapa harta ini akan berakhir. Satu demi satu bisikan terdengar dari pelelangan di belakang. Menghadapi kenaikan harga dari pembangkit tenaga listrik ini, mereka bahkan memiliki keinginan untuk meningkatkan harga. Tidak, benar seperti menonton drama. Lagi pula, modal yang mereka miliki tidak sebanding dengan ras kuno ini. Jangan khawatir, ini akan berhasil untukmu, dan itu akan dikembalikan kepadamu nanti. Xiao Yan memandang Suner yang sedang duduk diam, dengan lembut menyentuh hidung Qiong dengan telapak tangannya, dan tersenyum perlahan. Saudara Xiao Yan, jangan lakukan hal-hal buruk. Suner tidak menganggapnya serius, tetapi dia merasakan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kata-kata Xiao Yan. Tidak, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Petik 2. Petik 2. Waktu berlalu dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir, beberapa orang yang baru saja menawar pil Phoenix Nirvana, juga membuat jantung mereka berdetak pada saat yang sama, karena mereka tahu bahwa dalam beberapa menit, pemenang sebenarnya akan dipertandingkan. Harta karun seperti Phoenix Nirvana pil sebenarnya memiliki lebih banyak elemen perjudian, tetapi ada beberapa orang yang lebih ambisius daripada langit, dan mereka juga ingin mencobanya. Jerawat. Setelah 5 menit, tubuh Yao Xuanyi turun ke sini, dan segera menatap pria kuat yang hadir dengan senyum di wajahnya. Setelah berkonsultasi dengan paviliun penatua keluarga Yao kami, pemenang barang lelang ini adalah monster tua dari Sekte Siyue, Sensi, kata Yao Xuanyi ringan. Hehe, mendengar kata-kata itu, monster tua Sensi perlahan bangkit, melihat sekeliling, lalu menangkupkan tangannya sedikit, dan duduk setelah mengambil napas yang baik. Selamat kepada Sekte Siyue, Yang Mulia Sensi, karena berhasil menawar pil kelas ke-7 peringkat abadi, pil Phoenix Nirvana. Rangkaian transaksi yang sama akan diadakan setelah pelelangan. Yao Yun berkata perlahan, suaranya cukup keras dan manis. Namun, bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tahu bahwa pil obat ini dibawa ke dalam tas oleh pembangkit tenaga listrik Sekte Siyue, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan. Lagi pula, tidak ada orang buta yang berani terlibat, beberapa konspirasi dan trik di wilayah Yaosu. Ini berbeda dengan membakar diri sendiri. Tetapi jika Anda meninggalkan wilayah klan obat, itu akan menjadi tampilan yang berbeda. 2 item lelang telah dilelang secara berurutan. Aku yakin semua orang semakin menantikan lelang keluarga obat kita, kan? Namun,
Barang yang akan dilelang selanjutnya ini agak istimewa. Setelah nafas Sun, saat pelelangan pil Phoenix Nirvana berakhir, Yaoyun tiba-tiba membuka mulutnya, dan ada fluktuasi berapi-api yang langka dalam suaranya. Apa sebenarnya barang lelang ketiga ini? Segera, setelah menghiasi 2 barang lelang, 5 klan kuno, termasuk mereka yang hanya berada di urutan kedua setelah ras kuno dan generasi muda, memiliki minat yang kuat. Jelas, lelang berikutnya memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Phoenix Nirvana Pil diperoleh oleh Sekte Siyue. Apakah itu Douxian Sen si bintang 8 yang terlambat? Xiao Yan bergumam sedikit, dan ada juga ide berani di benaknya. Bagaimanapun, pil obat ini harus diperoleh, bahkan jika itu memprovokasi seluruh Sekte Siyue untuk itu. Semuanya, tolong lihat, ini adalah harta ketiga dalam pelelangan ini. Dong dong dong. Kali ini, Yaoyun menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan sekelompok cahaya putih susu perlahan muncul, memenuhi seluruh lapangan. Napas dingin yang parah dan panas yang menyengat. Dengan munculnya kelompok cahaya, bahkan sebelum penampilan penuhnya terungkap, banyak orang di 3 baris pertama pembangkit tenaga listrik, termasuk Xiao Yan, mengecilkan pupil mereka dan tidak bisa menahan kehilangan mereka, suara. Ini adalah bahan obat. Bagi orang luar, ini sangat umum. Mungkin sangat sedikit orang yang tahu namanya, tapi saya yakin banyak alkemis yang hadir harus mengetahuinya. Ini adalah obat peri, sumsum es, dan buah roh api. Suara pendek itu perlahan keluar dari bibir merah Yaoyun, tetapi itu menimbulkan badai untuk sementara waktu. Apa? Buah api es sumsum? Ramuan legendaris? Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan napas dalam-dalam, pikiran mereka jatuh karena kata-kata Yaoyun. Ramuan abadi dan obat-obatan abadi termasuk dalam kategori bahan obat yang sama, tetapi bahan obat tingkat ini sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahan obat itu sendiri adalah harta tak tertandingi yang tidak dapat diukur dengan nilai. Yang paling penting, obat herbal abadi ini adalah bahan obat penting untuk menyempurnakan peringkat suci kelas 8 ke atas. Apoteker tingkat suci telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan bahan obat yang dibutuhkan secara alami telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan untuk pembangkit tenaga listrik biasa. Mencicit. Setelah napas pendek, cahaya di sekitar kelompok cahaya perlahan meredup, dan tubuh es yang ditusuk oleh sepotong pemecah es muncul, dan di dalamnya ada buah merah yang diukir dengan garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Buah merah seperti masa lumpur, tetapi bahkan dengan isolasi meja lelang dan penghalang eliksir, nafas hidup yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang sangat besar perlahan-lahan mengalir keluar, menunjukkan nilai tertinggi dari ramuan ini, dan bahkan setelah menatapnya untuk waktu yang lama, kelebihan energi berubah menjadi binatang merah muda yang menari di sekitar bahan obatnya, yang sangat misterius. Hal ini adalah hal yang baik. Penatua, sepertinya kita harus bergerak. Bahan obat yang disiapkan oleh klan hampir sama. Dengan tambahan ramuan ini, kita dapat meminta kepala klan dari klan obat untuk memperbaiki ramuan suci dan menambahkan landasan strategis untuk ras kita. Di barisan depan, 2 orang sosok berbaju hitam berkata dengan suara rendah. Keduanya milik klan jiwa. Penatua tampak acuh tak acuh, dan ada kerutan yang tak terhitung jumlahnya di pipinya, tetapi ada niat membunuh di matanya yang suram. Ada seorang pria yang agak muda di sampingnya. Cacing di dalamnya tidak bisa melihat cahaya siang. Penatua kedua dari klan jiwa, Hun Suzi, kekuatan tahap akhir dari Douxian bintang 8, dan jiwamu tahap akhir, kekuatan tahap akhir dari Douxian bintang 7 yang datang untuk berpartisipasi dalam grand upacara, adalah apoteker tingkat tinggi. Benda ini, saya percaya bahwa orang-orang tua di klan juga akan sangat menyukainya, tetapi meminta kepala klan obat untuk memperbaiki pil suci, tidak termasuk pembayaran besar yang diperlukan, ramuan obat dan resepnya agak menyakitkan. Mata gelap Suzy menyapu para lelaki tua lainnya. Begitu para tetua lainnya bergerak, dia juga akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sen tua, benda ini tidak boleh dilewatkan. Di Sekte Siyue, Sen Hong berkata dengan ekspresi hiruk-pikuk. Meskipun dia belum bisa memurnikan pil suci, dia cukup percaya diri, setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Selama ribuan tahun, dia pasti bisa masuk ke peringkat suci, jadi mengumpulkan bahan obat terlebih dahulu juga sangat bagus. Jangan khawatir, ini kentang panas, kita akan menunggu dan melihat bagaimana perubahannya.
Monster tua Senshi tampaknya telah mengumpulkan banyak kesombongan karena dia baru saja memenangkan pil Phoenix Nirvana, jadi dia tidak siap untuk mengambil tindakan kali ini. Senior Shichen, hal ini, apakah menurutmu kita perlu mengambil tindakan? Ke arah klan batu, seorang pria dengan wajah sederhana tidak bisa membantu tetapi berkata kepada pria tua itu dengan mata tertutup di depan, dari dia. Tubuh lelaki tua itu sedalam gunung. Aura menakutkan yang tak terduga muncul, yang mengejutkan. Yah, lihat aku. Pria tua Shichen membuka matanya, dan aura yang tak terduga dan mendalam muncul seperti lautan. Kaisar besar Shichen dari klan batu, almarhum pertempuran abadi bintang 8, dikatakan memiliki status yang sangat tinggi di antara klan batu, dan dia telah belajar dengan sangat baik, dan kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Klan batu setelah menambahkan klan Shi di belakangnya, Shi Wushuang, tahap akhir 7 Star Fighting Immortal. Di sisi lain, di lokasi perlombaan spiritual, ada seorang wanita tua dan bayangan yang kesepian dan bangga. Guru, sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Wanita di belakang berbisik, bersandar lembut di samping lelaki tua itu. Saya kenal bayi kecil itu. Setelah mendengar ini, tetua klan roh kembali ke meja lelang. Linki tua, kekuatan pertempuran abadi bintang 8 di tahap akhir, dan penguasaan keterampilan bertarung Linki, bahkan di hadapan beberapa dewa pertempuran bintang 8 biasa, mereka tidak takut sama sekali, kekuatan tahap akhir dari 7 Star Fighting Immortals. Klan Guntur, Tuan Lei Wang, kita tidak boleh melewatkan hal ini. Keturunan klan Guntur berkata sedikit. Suara itu jatuh, dan mata yang dalam dari klan Lei yang lama terkunci di meja lelang. Lei Clan, Thunder King Lei Qianren, 8 Star Douxian kekuatan tahap akhir, yang dikenal sebagai salah satu atribut Thunder paling kuat yang menyerang orang-orang di klan, dapat dikatakan sebagai perwakilan sebenarnya dari Lei Clan, ditambah Lei Luochen, 7 Star Dou kekuatan tahap akhir Xian. Yang terakhir adalah klan Huo yang baru saja melukai Xiao Yan dan yang lainnya. Leluhur Huoyun, kekuatan pertempuran abadi bintang 8 di tahap akhir, kekuatannya sangat menakutkan Yan Xuan. Pada saat ini, 5 klan kuno, ditambah beberapa orang arogan, juga mengambil penawaran paling sengit untuk ramuan tak tertandingi ini. Untuk sementara waktu, suasana seluruh aula lelang seperti bahan peledak yang dinyalakan, bakar saja. Hehe, antusiasmemu sangat tinggi. Karena ini masalahnya, mengapa item lelang ketiga dimulai sekarang? Metode lelang masih barter, dan setiap tamu hanya memiliki satu kesempatan. Yao Yun terus mempertahankan retorika yang elegan, tetapi di bawah kendalinya, dia sedikit memancarkan jejak buah roh api milik Essence S, obat peri mengejutkan semua orang. Aku membuat gulungan keterampilan bertarung tingkat suci. Volume resep obat peringkat ke-6 Immortal. Pelelangan baru saja dimulai, dan teriakan dari belakang terus muncul. Ini metode yang menakutkan. Ras kuno dan kekuatan yang statusnya hanya kedua dari ras kuno belum mengambil tindakan. Hal semacam ini telah dipecat dengan harga yang begitu tinggi. Suner mendengarkan harta yang berharga, dilakukan satu demi satu. Tiba-tiba, mulut kecil itu sedikit cemberut karena terkejut. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan obat abadi ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain, tetapi setelah Kaisar Yanji di tubuhnya merasakan aura samar yang dilepaskan dari buah roh api Essence, itu menjadi kekerasan. Weng berdengung. Setelah sekejap mata, aura samar itu benar-benar melesat ke cincin api Kaisar dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh orang biasa, dan tidak butuh waktu lama untuk berlari menuju gulungan kuno di dalam cincin. Itu adalah sisa dari api suci ketiga dalam daftar api suci. Apa yang terjadi? Xiao Yan hanya bisa melihat perubahan pada cincin itu karena terkejut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara, kekuatan samar dari buah roh api Essence langsung menabrak gulungan kuno, dan pesan yang mendalam segera dikirimkan ke pikiran Xiao Yan. Pil obat puncak peringkat surga peringkat 8 Sein, pil reinkarnasi, semua bahan obat yang dibutuhkan termasuk dalam daftar obat-obatan abadi, termasuk buah roh api sumsum es, batu paus iblis berusia 30.000 tahun, dan kasur bumi. Beberapa kata sederhana. Kata-kata itu, seperti petir dari biru, sangat melukai hati Xiao Yan. Aku menuntut, itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Yan menjadi gelap, dan dia diam-diam memukul lidahnya.
Ketika dia mendapatkan setengah dari sisa gambar, Xiaoyan diam-diam mencari pil obat yang melahap api suci ini, tetapi tidak ada hasil. Sekarang, dia cukup beruntung untuk menemukan buah roh api esensi di pelelangan di sini, dan jejak kekuatan dilepaskan hanya secara kebetulan dia menyentuh beberapa energi yang tidak jelas dari peta residu, membocorkan informasi pil obat ini. Namun, sekarang ada pil peringkat ketiga yang menelan api suci. Kumpulan bahan obat ini telah menjadi batu besar di hati Xiaoyan, yang cukup berat. Meskipun buah roh api esens berada tepat di depannya, Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan latar belakangnya dan Suner, akan sangat sulit untuk menawarnya. Selain itu, ada yang disebut batu paus setan 30.000 tahun. The Demon Well Stone adalah esensi seumur hidup dari Ocean Overlord Deep Sea Demon Well, dan untuk Ocean Warcraft, umur 30.000 tahun tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya telah selamat dari 3 bencana dengan aman dan telah mencapai keberadaan yang benar-benar menakutkan. Bertahan dari 3 bencana, apa konsep itu? Kekuatan semacam itu sama tiraninya dengan manusia yang telah melalui bencana reinkarnasi rangkap 3. Saya bertanya-tanya apakah Xiaoyan sekarang hanya menjadi 7 Star Fighting Immortal, haruskah dia bertarung langsung dengan pria kuat yang sebanding dengan perampokan 3 reinkarnasi manusia? Selanjutnya, peringkat pil jenis ini mencapai puncak peringkat ke-8 dari peringkat suci, dan dengan keterampilan pemurnian obat Xiaoyan saat ini, jelas masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Ada juga bahan obat terakhir, yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan, tetapi melihat arti harfiahnya, itu mungkin hal yang sangat sulit untuk ditemukan. Kakak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Suner sepertinya menyadari ketidaknormalan Xiaoyan dan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Xiaoyan tersenyum sedikit, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menaikkan nada suaranya. Saya bersedia menawarkan spar sumber naga kuno sebagai alat tawar-menawar. Xiaoyan berkata dengan lembut, tidak peduli apakah dia bisa melakukannya atau tidak, dia masih memutuskan untuk mencobanya. Jika Anda kurang beruntung, cobalah keberanian Anda. Jika keberanian tidak baik, tidak buruk untuk mencoba keberuntungan. Oh, kristal asal naga kuno. Mendengarkan tawaran Xiaoyan, suara bising dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berangsur-angsur menjadi sunyi, dan mereka semua menatap Xiaoyan bersamaan. Saya harus baik, kristal sumber naga kuno. Nama harta karun semacam ini mungkin akrab bagi yang kuat, dan nilai kristal sumber naga kuno sangat luar biasa, dan itu secara langsung menghancurkan chip lelang yang dikeluarkan oleh mantan orang kuat, sepotong, itu akan ditempa dengan esensi darah naga bagian dalam. Tubuh sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama. Saya bersedia memberikan jantung urat spiritual. Mata lembut Lingki tua dari klan spiritual sedikit diproyeksikan ke arah Xiaoyan, dan dia berkata setelah beberapa saat. Untuk Xiaoyan dan Suner, bahkan berdasarkan pengalamannya, itu tidak pernah terdengar, tetapi napas sengit dari kedua orang ini dan harta yang dapat mereka ambil jelas tidak seperti orang biasa. Tapi kapan kekuatan tirani seperti itu muncul di benua Douyun? Puncak piramida benua Douyun selalu dikontrol dengan kuat oleh 7 klan kuno. Heart of the Spirit Vein. Dengan tawaran lelaki tua Lingki, ada keributan di tempat kejadian. Klan roh memiliki keunggulan alami yang tidak dapat dibandingkan di antara 7 klan kuno, menciptakan pembuluh darah roh. Dan jantung urat spiritual adalah inti dari urat spiritual. Dengan jantung urat spiritual, itu sudah cukup untuk membuat urat spiritual penuh energi dan kekuatan di dunia untuk dinikmati generasi mendatang. Jika jumlah spiritual hati cukup besar, bahkan mungkin untuk dengan mudah membuat tanah harta karun yang melampaui pegunungan Yunling. Saya pikir pegunungan Yunling membutuhkan 3 hati spiritual untuk menempanya, dan energi spiritual surga dan bumi telah makmur selama 10.000 tahun. Dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya, ini cukup untuk menjelaskan tirani jantung vena spiritual. Karena perlombaan roh telah mengambil tindakan, maka ras roh kita juga akan datang untuk campur tangan. Klan jiwaku bersedia menukar volume keterampilan bertarung abadi tingkat menengah sebagai chip tawar-menawar. Berdiri sedikit, Hun Suzi melirik lelaki tua Lingki, dan segera membuka mulutnya. Seni abadi menengah. Saya juga meminta para tamu Hun Suzi untuk menjelaskan penggunaan khusus dari keterampilan bertarung, sehingga pavilion tua kami dapat membuat penilaian yang lebih baik. Yao Yun berkata dengan cemberut setelah mendengar ini. Hehe, semuanya, jangan terburu-buru.
dan dengarkan aku perlahan berbicara tentang keterampilan bertarung. Teknik bertarung ini diciptakan oleh Soul Void Patriarch kita. Ini disebut Soul Melting Technique. Itu bisa menyatukan jiwa orang lain dalam waktu singkat, sehingga kekuatan jiwanya sendiri bisa menembus belenggu saat ini dalam waktu singkat, dan itu juga dapat memisahkan jiwa orang lain setelahnya. Dan hanya akan ada beberapa gejala sisa yang cukup ringan. Dan manfaat terbesar dari keterampilan bertarung ini adalah berfungsi sebagai apoteker. Seharusnya ada banyak alkemis yang telah mencapai puncak peringkat abadi di antara klan kedokteran, yang berjuang untuk memasuki peringkat suci, kan? Jika Anda memiliki keterampilan bertarung ini, Anda dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka untuk sementara, dan memiliki kekuatan jiwa peringkat semi-suci untuk memperbaiki pil obat. Saya percaya akan sangat mudah bagi mereka untuk maju ke masa depan. Hun Suzy Weiwei pembukaan. Tampaknya teknik pertarungan berguling ini secara khusus ditujukan untuk keluarga obat. Lupakan saja, orang gila ini. Setelah mendengar kata-kata dari klan Yan dan beberapa pria kuat dengan ketakutan yang tersisa, mereka juga kehilangan minat. Bagaimanapun, bahkan seluruh benua Doudi dimiliki oleh klan obat, dan warisan klan obat hanya memiliki segelintir apoteker sejak zaman kuno, dan mereka bahkan belum menembus keberadaan 2 digit. Menghabiskan banyak uang untuk membeli ramuan obat mungkin tidak sepadan dengan uangnya. Untuk sementara waktu, kompetisi untuk buah roh api Essence benar-benar menjadi panggung bagi Xiao Yan, Ling Qilaosi dan Hun Suzy, tetapi saya tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. Berani bertanya apakah ada tamu lain yang menawar. Saat Xiao Yan dan mereka bertiga mengeluarkan chip tawar-menawar yang mengerikan, mata indah Yao Yun melihat sekeliling dan berkata, Petik 2. Ada keheningan setelah desahan. Tolong tunggu sebentar, karena barang lelangnya spesial, jadi kami perlu mengidentifikasi chip penawaran di tanganmu terlebih dahulu, sehingga pavilion tua kami dapat membuat keputusan akhir. Tolong, semua tamu yang masih berniat untuk menawar buah roh api Essence, silakan ikut dengan saya dengan chip penawaran Anda sendiri. Penatua kedua Yao Xuanyi berpura-pura tersenyum lebar, dan segera berjalan sedikit, kursi di aula lelang, ada seberkas cahaya pintu menyembur keluar. Aku akan datang ketika aku pergi. Xiao Yan mengangguk ke Suner, dan segera melangkah keluar dan menghilang ke pintu cahaya. Weng Om, seluruh tubuh terbungkus pintu cahaya, dan setelah nafas, sebuah rumah emas mulia yang kedap udara muncul, tampaknya menunggu. Rumah emas benar-benar tertutup rapat, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Saya pikir itu adalah sarana keluarga obat, jadi saya hanya bisa menunggu perlahan. Sekitar 5 menit kemudian, tetua kedua Yao Xuanyi menunjukkan senyum yang sedikit meminta maaf dan muncul di sini. Jelas dia ada di sini bersama Xiao Yan, dan dia sudah pergi ke perempat beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Hei, adik laki-laki sudah lama menunggu. Saudara Xiao Yan, tolong keluarkan spar sumber naga kuno dan biarkan aku memeriksanya dengan cermat. Yao Xuanyi tidak terlalu pamer, tetapi berkata langsung. Kenapa? Penatua Yao masih takut kita tidak akan bisa membayar hutang kita. Xiao Yan berpikir itu sedikit lucu. Dia berpikir bahwa lelang Yaozu ini tidak akan melindungi privasi juru lelang sama sekali, dan itu karena kekuatan arogan mereka, tetapi mereka masih melakukan ini sekarang. Saudara Xiao Yan, jangan salah paham. Kami tidak membutuhkan hukum dan ketertiban di klan obat, karena klan obat kami adalah hukum dan ketertiban terbaik. Memeriksa chip lelang hanya untuk mencegah beberapa orang yang tidak bermoral. Saudara Xiao Yan juga diminta untuk bekerja sama, kata Yao Xuanyi. Xiao Yan tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan spar sumber naga kuno, dan segera membungkusnya dengan nyala apinya sendiri, perlahan membuka udara, tetapi dia memperhatikan sesuatu dari kata-kata Yao Xuanyi. Dengan kata lain, sepertinya bahwa obatnya tidak terlalu tenang di tengah malam akhir-akhir ini. Weng berdengung. Long Yuanjing baru saja muncul, dan tiba-tiba jiwa naga dengan energi dahsyat meraung ke Yao Xuanyi. Serangan sengit semacam itu cukup menakutkan. Pastinya, saudara Xiao Yan dapat mengambilnya kembali. Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda di aula lelang. Nanti, pavilion penatua kami akan memutuskan pemenang terakhir. Yu Yin meringkuk, dan banyak orang kuat juga kembali ke aula lelang satu demi satu lain. Semua orang telah menunggu lama. Setelah pemutaran pavilion tetua kami, diputuskan bahwa pemenang buah roh api Sum Sum Es ini adalah saudara Xiao Yan.
Yao Xuanyi baru saja muncul, dan tiba-tiba nada kuno muncul, dan suaranya sangat keras. Di luar, matanya terkunci pada Xiao Yandao. Xiao Yan, mendengar suara ini, Hun Suzy mau tidak mau menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ras sekuat orang dahulu benar-benar akan dibandingkan dengan generasi tanpa nama. Ini benar-benar memalukan. Melihat adegan ini, monster tua Sensi mengeluarkan suara aneh, dan arti dari kata-kata itu jelas. Guru, ini, wanita segar dan cantik di samping Ling Qitua mendengar kata-kata itu, alisnya berdiri tegak, dan dia sedikit marah. Sekte Siyue telah berkali-kali tidak puas dengan ras kuno. Jika bukan karena fakta bahwa ada alkemis puncak dari peringkat keabadian peringkat ke-7 di Sekte Siyue, dan dukungan rahasia tahta suci, saya takut bahwa itu telah sepenuhnya dilenyapkan oleh ras kuno. Begitu sombong dan mendominasi. Sier, jangan kasar, itu hanya antek. Ling Qitua memarahinya dengan keras, dan tidak menganggapnya serius. Ling Qitua, kamu, mendengar kata-kata Ling Qitua, Sensi meraung. Monster tua Sensi, tolong tahan kata-kata dan perbuatanmu. Ini adalah klan Yao. Jika kamu seperti ini, aku tidak keberatan menekanmu di sini selamanya. Melihat arogansi antara kedua belah pihak, Yao Xuanyi berkata dengan bermartabat, aura. Hanya sedikit jeda. Setelah pembangunan 3 item lelang, lelang ini perlahan-lahan akan berakhir. Tapi sebelum lelang berikutnya dari barang lelang ini, izinkan Yao Yun untuk memamerkan sedikit ini. Yao Yun memang juru lelang sejati, dan setiap kata memicu suara hadiah yang kuat. Laki-laki ini adalah wanita yang sangat berpikiran bisnis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar Yao Yun begitu pandai berbicara. Selain itu, keberhasilan buah roh api Essence membuat Xiao Yan cukup senang, karena Xiao Yan hanya berpelukan. Sikap mencobanya, saya tidak berharap bahwa saya benar-benar dilelang sendiri. Namun, apa yang Xiao Yan tidak bisa bayangkan adalah bahwa pembangkit tenaga listrik jenius dari klan obat yang memperoleh kristal asal naga ini akan menjadi lawan kuatnya di festival klan obat segera setelahnya. Oh, mendengar ini, Suner menyipitkan mata sedikit dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan Xiao Yan agak jauh, bibir kecilnya menggigit bibirnya dengan erat, cukup tidak puas. Tentu saja, orang tercantik di dunia tetaplah Sunerku. Xiao Yan memandang Suner dengan iri dan langsung terhibur. Bagaimanapun, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa dalam beberapa menit setelah kepergian Xiao Yan, Suner menempatkan dirinya dan Yao Yun pada halaman yang sama. Gadis itu pasti akan khawatir tentang beberapa hal, seperti bentuk tubuhnya, atau beberapa hal lainnya. Mantan pacar di mana tonjolan itu dinaikkan, sosok Yao Yun yang hampir sempurna lebih menarik daripada gaya muda dan dewasa Suner. Saya pikir Anda semua tahu bahwa dunia 1000 besar membagi keterampilan bertarung ke dalam banyak kategori. Di antara mereka, setelah keterampilan pertempuran peringkat suci, itu adalah kategori seni abadi, dan peringkat seni abadi memiliki 3 peringkat, besar, sedang dan kecil. Meskipun hanya ada perbedaan dalam satu kata, kekuatannya sangat berbeda. Yao Yun sengaja dijual. Ini ada hubungannya dengan pelelangan berikutnya. Banyak orang kuat yang hadir tidak mengerti maksud dari kata-kata Yao Yun, dan mereka mulai mencari tahu. Di tahta suci, setelah pangkat suci, tidak ada peringkat seperti seni abadi, tetapi itu sepadan dengan seni terlarang. Kekuatan seni terlarang tergantung pada kekuatan-kekuatannya, tetapi seni terlarang dilakukan oleh tahta suci, pembangkit tenaga listrik adalah Hexian. Teknik umumnya tirani. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia 1000 besar juga telah memperkenalkan beberapa hal yang diketahui oleh segelintir orang. Kategori seni abadi masih ada, tetapi gulungan teknik terlarang tidak eksklusif untuk tahta suci. Mirip dengan pembangkit tenaga listrik biasa kami, Anda dapat mengolah dan mendapatkan gulungan teknik terlarang. Teknik terlarang tidak memiliki nilai khusus, tetapi menilai kekuatannya sesuai dengan kekuatan kastor. Ini adalah level yang sama dengan teknik abadi, tetapi itu bisa disebut teknik terlarang, yang tidak diragukan lagi dapat membuktikan kekuatan tiraninya. Kata teknik terlarang sudah cukup untuk benar-benar melampaui dunia, cukup untuk bersaing dengan dunia, dan bahkan membunuh reinkarnasi. Dan hal berikutnya yang akan dilelang adalah gulungan keterampilan terlarang yang cukup untuk bersaing dengan keabadian, atau bahkan melampaui keabadian. Levelnya, setelah penilaian ketat dari keluarga obat tingkat tinggi kami, telah mencapai tingkat yang sebanding dengan teknik abadi besar. Ini,
bernama Pelangi Kesedihan Surgawi. Suara bernada tinggi yang disertai dengan 4 kata terakhir sangat keras, dan perlahan-lahan tertinggal di seluruh aula lelang, membuat orang-orang kuat di antara penonton tidak bisa menahan diri, merasa gemuruh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.